Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube, channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menutup aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, kemudian videonya ditonton semua, lalu dibagikan kepada teman-teman Anda. Bagi Anda yang telah terjebak menjadi korban PCS, silakan Anda mencari solusi dan langkah-langkahnya yang ada di video-video saya. Atau Anda ingin konsultasi langsung secara pribadi dengan saya, silakan menghubungi nomor WhatsApp saya 0853 7850 8933. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, kejahatan modus video call seks yang berujung pada pemerasan semakin marak terjadi. Korban banyak yang berjatuhan. Dan di sini korban tidak hanya kaum wanita, tapi juga kaum pria. Kalau saya lihat dari persentase ke korban yang chat kepada saya yang menyampaikan permasalahan PCS mereka, itu dengan persentase 70% adalah kaum pria dan 30% itu adalah kaum wanita. Artinya potensi lebih banyak yang menjadi korban adalah kaum pria. Mengapa demikian? Karena kaum pria lebih cenderung untuk mencari hiburan, ya. Dan banyak kaum pria melakukan atau mencari hiburan ini ingin dalam posisi aman, yaitu melakukan komunikasi untuk melakukan video call seks di media sosial. Sehingga banyak sekali mereka yang terjebak dengan niat hanya ingin menghibur diri dan tidak menyangka kalau yang mereka hubungi itu adalah para penjahat yang telah menanti kehadiran mereka. Dan tentunya aksi pemerasan pun terjadi yang sangat-sangat tidak disangka dan tidak diketahui lebih awal oleh para korban PCS, khususnya kaum pria. Sementara 30% itu adalah korban berasal dari kaum wanita. Mengapa jumlahnya lebih kecil? Karena pada dasarnya wanita ini tidak memiliki sifat mencari-cari seperti kaum pria. Karena justru kaum wanita inilah yang dicari oleh kaum pria. Dan mereka, kaum wanita, bukan mencari, tapi malah dicari. Nah, maka perbedaan persentase cukup signifikan antara 70% itu adalah korban kaum laki-laki dan 30% itu adalah kaum wanita. Pada situasi apa biasanya kaum pria iseng-iseng untuk melakukan mencari hiburan untuk video call seks atau melakukan adegan seks melalui media sosial? Kebanyakan dari mereka adalah para kaum pria yang berada jauh dari pasangan atau istrinya. Mereka bekerja di luar kota
dan jarang sekali dalam waktu yang lama baru bisa berjumpa dengan istrinya. Dikarenakan terkadang dalam hari-hari mereka di tempat bekerja yang jauh, tentunya sebagai pria normal akan mengalami yang namanya hasrat birahi, yang itu merupakan suatu hal kewajaran sebagai manusia pria normal. Dan tentunya untuk melampiaskan hasrat seperti itu, dikarenakan pasangannya jauh, maka lebih kemungkinan besar mereka untuk mencari selingan ataupun hiburan tersebut melalui media sosial, melalui iklan-iklan atau promosi-promosi Open PCS dan Open BO. Kenapa mereka tidak langsung saja mencari tempat-tempat hiburan nyata seperti di tempat-tempat pelacuran? Banyak pertimbangan mereka untuk masuk ke tempat pelacuran karena mengingat satu adalah memikirkan tentang kesehatan. Kemudian dampak dari perilaku tersebut juga tidak baik untuk masa depan dan karir serta perekonomian. Sebenarnya para kaum pria ini hanya melakukan rencana adegan video call seks di media sosial itu hanya sebatas keisengan saja. Tidak murni keseriusan dan bukan merupakan hal-hal yang menjadi suatu rutinitas, tapi hanya sekedar ingin melampiaskan ketika saat hasrat itu tumbuh dan dalam posisi pasangannya berada jauh darinya. Sementara kaum wanita lebih cenderung sedikit 30%. Karena saya katakan di awal tadi bahwa kaum wanita ini dia malah yang dicari, bukan dia yang mencari. Biasanya para kaum wanita ini akan bertemu dengan pelaku itu di inbox atau messenger. Melalui pesan yang ada di messenger, si pelaku mengajak perkenalan dengan si wanita. Lalu sehingga sampai terjadilah jebakan PCS tersebut. Mengapa kaum wanita lebih berjuang sekuat tenaga untuk tidak terjebak, tapi pada akhirnya justru bisa terjebak? Dikarenakan apa? Dikarenakan para pelaku telah memiliki trik-trik dan jurus-jurus untuk melemahkan dan meruntuhkan hati wanita. Dengan rayuan, dengan pujian, dengan perhatian yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga membuat si wanita ini merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan si pelaku. Di saat kenyamanan itu dia rasakan, pada saat itu pula pelaku melancarkan aksi nyatanya, yaitu mengajak untuk melakukan PCS dan tentunya merekam lalu menjebak dan pada akhirnya diperas. Tentunya ketika ini terjadi dengan ancaman bahwa video yang direkam tadi akan disebarluaskan ke media sosial, hal inilah yang membuat para korban terguncang jiwa. Memikirkan bagaimana kalau sampai video tersebut benar-benar tersebar, rasa malu, rasa harga diri yang sangat tidak terpuji untuk disebarluaskan. Yang awalnya mereka sama sekali tidak menyangka kalau ini adalah sebuah jebakan kejahatan yang akan berujung pada pemerasan. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini bagi para korban, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan diri dari kejaran dan teror pelaku PCS dengan ancaman penyebaran video call seks tersebut di media sosial. Ada 3 langkah penting yang harus Anda lakukan untuk lepas dari kejaran teror pelaku PCS. Yang pertama adalah Anda harus menutup semua akun media sosial Anda, yaitu Facebook dan Instagram. Saya sangat menyarankan untuk dihapus saja akun Anda. Jadi jangan ada kata terlambat. Anda mengatakan tidak bisa menghapus, karena percuma. Pelaku telah mendapatkan daftar teman-teman saya di media sosial tersebut, sehingga kamu merasa terlambat.
dan tidak mau melakukan langkah-langkah menutup medsos tersebut. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Terlambat seperti apapun terlambatnya, tetap harus Anda lakukan langkah menghapus akun-akun medsos Anda. Ini sangat penting sekali agar pelaku tidak bisa mendapatkan daftar teman-teman Anda di media sosial. Karena apa? Ketika dia telah mendapatkan daftar teman-teman Anda, maka daftar teman-teman tersebut akan digunakan oleh pelaku sebagai senjata untuk menakut-nakuti Anda dengan mengatakan bahwa video PCS tersebut akan dia sebarkan kepada teman-teman Anda di media sosial. Maka Anda wajib melakukan menutup akun medsos Anda supaya pelaku tidak bisa mendapatkan teman-teman Anda di media sosial. Kalaupun dia sudah mendapatkannya, paling hanya beberapa orang saja, dan untuk selanjutnya dia sudah tidak lagi menemukan teman-teman kita di media sosial. Langkah selanjutnya adalah wajib memutus komunikasi dengan pelaku. Hentikan kontak dengan pelaku dengan cara blokir nomor pelaku. Ketika Anda memblokir nomor pelaku, dipastikan bahwa pelaku akan menghubungi Anda kembali dengan menggunakan nomor yang baru. Nah, untuk setiap nomor baru dari pelaku yang masuk, wajib Anda lakukan terus pemblokiran. Istilah kata 1000 nomor pun yang masuk yang baru dari pelaku, 1000 kali pula Anda wajib memblokirnya. Dan dalam proses pemblokiran ini, jangan sekalipun Anda membaca pesan yang dikirimkan oleh pelaku. Jangan Anda baca pesan yang dikirimkan oleh pelaku. Sekali lagi, jangan Anda baca pesan yang dikirimkan oleh pelaku pada Anda. Karena jika Anda membaca pesan-pesan tersebut isinya semuanya berupa ancaman yang membuat Anda merasa tidak tenang, membuat Anda stres, dan akhirnya Anda depresi. Nah, sahabat YouTube, itu saja langkah-langkah penting yang harus Anda lakukan dalam rangka melepaskan diri dari kejaran teror pelaku PCS yang selalu merongrong untuk meminta uang kepada Anda. Lakukan dengan tenang, lakukan dengan keberanian, jangan takut dengan adanya penyebaran, karena penyebaran sampai sejauh ini itu hanya gertakan saja. Dan tetap selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar mau menutup aib-aib kita. Karena kesalahan ini murni bukan kesengajaan, hanya karena keiseng-isengan dan ketidaktahuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Dan tentunya saya sangat memohon sekali bantuan Anda untuk mengklik tombol subscribe terhadap channel saya ini. Dan jangan lupa juga diklik like-nya. Dan yang paling penting lagi adalah ditonton video-videonya dan bagikan kepada semua teman-teman Anda. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam cerdas. Channel YouTube Johan Chandra Dinata. Oke.